Oke, sudah 19.56 ya? Sip, kita mulai dulu ya. Ini dengan yang Adobe dulu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk memerhatikan tentang laporan akhir dari beasiswa belajar sempurna pada periode 1 yang dimulai dari Juni terus sampai di akhirnya itu di bulan Desember 2021. Jadi alhamdulillah kemarin berjalan lancar kegiatan BBS, hampir semua targetnya, kegiatannya berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan, masih ada kesalahan, tapi overall kegiatan BBS hampir semua dijalankan dan terpenuhi. Jadi pertama-tama saya sebagai koordinator BBS periode 1 dan juga mewakili pengurus BBS yang lainnya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, bantuan dan juga pengertian yang telah diberikan teman-teman donatur kepada kami. Ini semoga kontribusi kita dapat diterima dan diberikan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu, oke, kita langsung lanjut tentang ke materi laporan akhir malam ini. Oke, nah ini nanti materinya juga bakal di-share langsung ke email masing-masing donatur, jadi bisa untuk baca-baca secara langsung. PBS, Beasiswa Belajar Sempurna dari Smans untuk Smans. Nah, ini ada daftar isinya, di beberapa hal yang ingin kita bahas di laporan akhir ini. Ini kata sambutan. Nah, kita coba flashback melihat lagi dari awal terciptanya BBS. Jadi dari kapan ya kita mulai pembicaraan sih di grup Ford, kita mulai ngobrol-ngobrol biasa, terus bikin wacana, terus ada kemarin kasus juga yang adik-adik alumni kita yang kesulitan bayar UKT, terus ada yang kesulitan ikut lomba. Nah, itu jadi lebih menjadi pemantik kita untuk semakin mewujudkan wadah untuk memberikan bantuan bagi alumni Smans yang memang membutuhkan. Jadi dari obrolan singkat itu, obrolan awal itu, sampai akhirnya kita membentuk BBS ini. BBS ini kita diskusi bareng-bareng, beberapa kali kita meeting untuk merancang, mendesain ini kegiatan BBS yang seperti apa. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk, bukan lagi wacana dan memang sudah jadi sebuah action ya, sudah menjadi aksi nyata gitu. Dan yang pastinya ini sebagai wadah kita untuk berkontribusi kembali untuk sekolah kita, dan dari donatur yang ada memang ya kebanyakan hampir semuanya memang ingin memberi kembali atau giving back to school. Jadi itu benar-benar alasan yang sangat-sangat kuat untuk join BBS dan juga terciptanya BBS ini. Intinya ya kita ingin berbalas budi lah, karena di zaman SMA kita rasanya hampir semuanya terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papan itu sudah tersedia, uangnya entah itu dari sponsor, dari beasiswa pemerintah kabupaten, mungkin juga dari provinsi ataupun dari keuangan negara. Jadi alhamdulillah kemarin kita SMA lancar dan ya good and clear gitu, jadi nggak ada masalah, dan ya dari situ kita ingin juga adik-adik kita merasakan hal yang sama dan setidaknya kita bisa membantu atau mengurangi kendala mereka gitu. Dan alhamdulillah ini juga direspon baik, khususnya di angkatan 4 ya, jadi banyak yang ikut, banyak yang hadir, banyak yang join sebagai donatur, dan ya kemarin juga sudah kita jalankan juga kegiatan seleksi beasiswa, dan insya Allah ini memang adik-adiknya yang memang target yang sesuai, itu memang alumni yang membutuhkan atau layak untuk dibantu. Oke. Nah, itu sekilas tentang BBS-nya. Terus ini ada gambaran tentang konsep donasi BBS periode 1 itu. Ini ada donatur alumni, dan di sini ada stakeholder yang beasiswa belajar sempurna. Jadi nanti donatur yang merupakan alumni Smans
Mereka mendaftar, kemudian terverifikasi, barulah bisa mengikuti kegiatan patungan donasi. Kemudian beasiswa Belajar Sempurna juga menyediakan laporan keuangan, laporan bulanan, dan laporan akhir untuk donatur BBS. Kemudian ada kegiatan lainnya seperti seleksi penerima beasiswa, ini dirancang dan dilaksanakan atau dikelola oleh tim beasiswa Belajar Sempurna. Kemudian donatur juga dapat berpartisipasi dengan menjadi interviewer atau pewawancara selama proses kegiatan seleksi. Kemudian ini ada pemberian beasiswa UKT dan bantuan pendidikan, ini langsung dilakukan oleh tim BBS dengan menggunakan alokasi dana yang sudah terkumpul. Kemudian ada juga program pembinaan. Nah, ini juga untuk untuk diberikan kepada beasiswa si penerima beasiswa BBS, dan nantinya donatur juga dapat dilibatkan dalam kegiatan ini, baik itu sebagai pengisi acara ataupun ikut kegiatan pembinaannya. Ini ada juga pemantauan dan mentoring. Nah, ini langsung dilakukan oleh tim mentoring BBS, dan mentornya juga langsung dari tim mentoring BBS. Terus kemudian ini ada konsep seleksi beasiswa. Jadi kemarin kita info utamanya itu ada di website, jadi ada persyaratan umum dan khusus, kemudian registrasinya juga. Kemarin registrasinya via online, dan persyaratan umum dan khususnya itu tentang tata caranya itu ada di website beasiswabelajarsempurna.com/beasiswa. Terus ya ini tahapan pendaftarannya. Jadi kami melakukan seleksi berkas terlebih dahulu. Kemudian setelah penilaian berkasnya sesuai kualifikasi, dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara ini diisi oleh donatur dan juga sebagian pengurus BBS. Terus setelah penilaian ini, wawancara lanjut ke pengumuman penerima beasiswa BBS. Dan kemarin juga tanggal 7 ini sudah resmi diumumkan lewat akun IG BBS, dan ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang penerimanya. Kemudian nanti setelah resmi menjadi penerima beasiswa, nantinya BES1 atau yang kami sebut dengan BBS Star akan mengikuti kegiatan mentoring dan juga pembinaan. Ini selama 6 bulan ke depan di periode ini. Nah, terus barulah akan ada evaluasi akhir dan juga nantinya akan dibuatkan laporan akhir. Oke, terus lanjut. Nah, ini ada di balik layar BBS 1. Nah, inilah pengurus BBS di periode 1. Ada saya sendiri sebagai koordinator, kemudian sekretarisnya diisi oleh Diah Ayu Pitaloka, kemudian Septiana sebagai bendahara, dan ini tim-tim di BBS, ada tim humas dan donatur, tim beasiswa, tim mentoring, dan juga tim media dan IT. Untuk tim humas dan donaturnya sendiri ini diketuai Hirzi, kemudian anggotanya ada Nadia Puspitasari dan juga Cindy Pratiwi. Kemudian untuk tim beasiswa, ketuanya Dewa Alfiansa, kemudian anggotanya ada Elia Agusta, Emadi Lokananta, dan juga Nadia Anggraini. Kemudian untuk tim mentoring ada diketuai oleh Tera Pradana, kemudian anggotanya ada Natasha Astari Putri dan juga Priambogo. Kemudian di tim media dan IT diketuai oleh Ariza Rio Bestado dengan anggota Raras Diva dan juga Vera Tiara. Ini masih diisi oleh angkatan 4 semua. Oke, ya, ini ada sedikit quotes ya. Gotong royong adalah amal bersama untuk kepentingan dan kebahagiaan semua. Jadi ya ini murni gotong royong kita sebagai alumni untuk kebermanfaatan bagi adik-adik alumni SMA Negeri Sumatera Selatan. Terus ini tentang kegiatan atau lini masa BBS selama periode 1 kemarin. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Desember, awal-awal pasti kita melakukan pendaftaran donatur, kemudian kita juga ada kegiatan sharing session. Ini hampir di tiap bulan ada kegiatan sharing session. Kemudian kita juga ada kegiatan di mana BBS berkomunikasi dengan Kasmans, dengan perwakilan angkatan, dan juga berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian di bulan November kita sudah mulai pembukaan untuk pendaftaran calon BES1, kemudian kita seleksi, dan akhirnya ini sampai
seleksi berkas, dan juga sampai pengumuman wawancara BESWAN. Dan di akhir ini ada kegiatan penutupan BBS periode 1. Dan ya malam ini lebih ke acara formalnya itu laporan pertanggungjawaban BBS periode 1. Nah, ini ada statistik donatur. Jadi di periode 1 kemarin total ada 49 donatur, dan juga ini dari angkatan 4 semua. Nah, dari 49 donatur ini 96%-nya sesuai komitmen, yaitu atau 47 orang sesuai dengan komitmen awal, dan ada 4% atau sekitar 2 orang ini yang tidak sesuai komitmen. Namun ini juga sudah disampaikan oleh donatur yang bersangkutan. Kemudian ini nilai patungan donatur yang berdonasi dengan nominal Rp50.000 itu ada 17 donatur, nominal Rp100.000 ada 20 donatur, dan seterusnya. Jadi yang paling besar itu ada di Rp500.000, ada 1 orang donatur dengan nominal ini. Nah, ini ada statistik BESWAN. Jadi kemarin total ada 4 berkas yang dikirim, kemudian 4 berkas itu kita nilai, dan juga dari 4 berkas itu kita sampai ke tahap wawancara, dan setelah di tahap wawancara kita nilai lagi, ternyata BESWAN yang layak atau yang layak untuk menerima, yang layak sebagai penerima beasiswa BBS itu akhirnya kami pilih 3 orang. Dan 3 orang ini dari angkatan 8 1 orang, angkatan 9 1 orang, dan juga angkatan 10 1 orang. Nah, nilai UKT-nya juga ini ada bervariasi. Ada yang 1 hingga 2 juta, ini 1 orang, 1 BESWAN. Kemudian 2-nya lagi ini di sekitaran 4 juta sampai 5 juta untuk pembayaran UKT-nya. Terus nilai IPK BESWAN-nya, ini ada 2 orang yang sudah ada nilai IPK dan diketahui ini di atas 3,5, di atas 3,5 dan di bawah 4 ya batasnya. Dan ada yang belum diketahui 1 orang ini karena dia baru mulai perkuliahan, baru di semester 1. Jadi nanti di semester berikutnya mungkin baru bisa diketahui. Terus ini juga ada program mentoring dan pembinaan. Di periode 1 kemarin belum dijalankan karena penerima beasiswanya belum ada. Namun ini yang pastinya di periode 2 akan kami jalankan. Jadi dari mentoring ini ada tim mentoring yang akan menjadi mentor langsung para BESWAN. Mungkin mentoringnya melakukan via komunikasi melalui telepon ataupun video conference. Kemudian ada juga program pembinaan. Nah, ini program pembinaan bisa jadi per bulan, setidaknya 1 bulan 1 kali kegiatan pembinaan untuk para BESWAN. Jadi ya, semoga ini ada beberapa materi juga seperti introduction and goal setting, emotional intelligence, habit building, dan seterusnya. Nah, ini diharapkan nanti dapat membantu para BESWAN untuk kegiatan atau kehidupan pasca kampusnya. Karena dari UKT saja rasanya ini cuma menyelesaikan dalam waktu jangka pendek. Nah, kita ingin kedepannya tetap bisa memberi manfaat bagi penerima beasiswa BBS. Oke, terus sebagai pengganti kegiatan kegiatan mentoring dan pembinaan, jadi di periode 1 kami menggantinya dengan kegiatan sharing session. Nah, sharing session ini kemarin sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Ini yang pertama diisi oleh Nadia Puspitasari dengan judul Find Your Ikigai. Terus yang kedua diisi oleh Septiana dengan judul Financial Planning and Investment. Dan juga ada yang dari sharing session yang ketiga diisi oleh Veranda dengan judul Cryptocurrency 101. Selanjutnya ini diisi oleh Elia Agusta dengan judul 7 Habits of Highly Intelligent People. Dan yang terakhir ini diisi oleh Sari Purnamahija yang membawakan Kukira Kau Rumah, Nyatanya Kau Cuma Aku Sewa. Nah, itu
summarize atau rangkuman dari kegiatan sharing session di periode 1. Nah, ini beberapa foto juga kegiatan PBS di periode 1 ini saat sharing session. Dan ini dokumentasi saat sosialisasi BBS dengan Kasmas dan juga perwakilan angkatan. Ini sosialisasi ke siswa SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan ini kegiatan saat proses seleksi wawancara Beswan. Nah, ini ada testimoni dari para donatur, apa kata mereka. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang testimoni ini. Secara garis besarnya, para donatur sangat mengapresiasi, sangat mendukung kegiatan BBS dan semoga tetap bisa dilanjutkan sampai berikutnya. Oke, nah ini sudah masuk ke ranah evaluasi dari keberjalanan BBS di periode 1. Yang pertama, ini setelah kami evaluasi secara keseluruhan, poin yang cukup penting itu ada di optimalisasi anggaran. Jadi kemarin kita mendapatkan dana yang cukup besar, sekitar 30 jutaan, dan ternyata yang mendapatkan beasiswa BBS ini masih kurang dari itu. Jadi masih kalau di total ini sekitar 10 atau 11 juta. Jadi memang masih ada banyak dana sisa yang belum terpakai, dan dana inilah yang ingin kami optimalkan di periode 2 ini. Bagaimana mengoptimalkannya? Jadi sudah ada rencana juga dari tim untuk memberikan bantuan lainnya bagi alumni SMANS yang membutuhkan. Salah satu ide tersebut, yang pertama ini membantu pembiayaan lomba siswa SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi nanti jika ada siswa di SMANS yang kesulitan biaya untuk mengikuti perlombaan, nanti kita coba bantu dari segi biaya. Jadi nanti adiknya tetap bisa ikut lomba dengan lancar dan aman. Kemudian kita juga berencana untuk memberikan bantuan kuota internet. Ini untuk para alumni SMANS, karena kami rasa sekarang masih kuliah atau sekolah secara daring, jadi mungkin kuota internet juga dapat membantu. Kemudian kami juga berencana untuk memberikan beasiswa makan, ini juga bagi alumni SMANS. Dan juga yang terakhir, mungkin nanti kami akan coba pikir-pikir lagi tentang bentuk-bentuk bantuan lain yang dapat diberikan. Nah, selain itu, jika memang dirasa belum ada atau belum memungkinkan untuk menjalankan ide-ide ini atau alternatif ini, kami berencana untuk memasukkan dana yang belum terpakai ini ke investasi yang aman, itu atau pasar uang. Jadi setidaknya dana yang belum terpakai itu nilainya tidak berkurang, setidaknya bisa menambah walaupun sedikit. Ini ide-ide dari kami yang terpikirkan untuk optimalisasi anggaran. Dan ini ada evaluasi tentang potensi pembinaan dan mentoring. Jadi dilihat dari kegiatan sharing session kemarin, kami merasa pembinaan dan mentoring ini dapat benar-benar membantu para BESWAN setelah kehidupan pasca kampus. Jadi mungkin juga ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kegiatan ini. Yang pertama, mungkin ini kecocokan BESWAN dengan teman kelompoknya. Kemudian preferensinya kami juga mungkin ini belum sesuai, nanti kami coba untuk menyerap lagi aspirasi para BESWAN. Kemudian ada juga untuk sekarang ini ada keterbatasan mentor, di mana masih diisi oleh tim mentoring saja. Mungkin kedepannya kami juga akan melibatkan para donatur untuk menjadi mentor. Apalagi proyeksinya ini di periode selanjutnya bakal lebih banyak lagi penerima beasiswa BBS. Jadi kami juga akan
melihat dari para donatur untuk dijadikan mentor para BES1 BBS. Kemudian evaluasi berikutnya itu tentang pembagian tugas. Jadi memang di periode 1 kemarin kita tidak memiliki benchmark yang cukup bagus untuk dicontoh ya. Jadi memang kita mulai secara otodidak, secara apa adanya dulu. Tapi dari apa adanya dulu itu kita mulai pelan-pelan untuk memperbaiki dan juga menambah kegiatan-kegiatan yang bisa memperbagus keberjalanan BBS. Kemarin juga kita masih saling bantu, saling backup, saling bahu-membahu dalam menjalankan keperjalanan BBS. Maka selain itu juga kami ingin di periode ini kami ingin membuka kesempatan untuk regenerasi. Jadi nanti kami berencana untuk mengajak teman-teman lainnya dari angkatan lainnya untuk ikut menjadi pengurus BBS di periode-periode selanjutnya. Jadi ya bisa lebih siap lagi, tidak perlu memulai dari awal lagi seperti di periode 1 kemarin. Kemudian ini ada evaluasi tentang automasi pengingat donasi dan laporan. Jadi memang di periode 1 kita masih secara manual mengingatkan dari para LO. Jadi LO menghubungi langsung para donatur, kemudian mengingatkan untuk donasi per bulannya. Dan kedepannya kami merencanakan ini lebih ada sebuah sistem otomasi, jadi mungkin LO tidak mengingatkan lagi secara manual, mungkin dari sistem atau dari email kita bisa mengingatkan donatur yang sudah terschedule, yang sudah lebih pasti lagi, jadi mengurangi kesalahan-kesalahan atau human error. Ini dan juga laporan ini kemarin masih kita share via grup. Nah ini kami berencana untuk di-share juga tapi lebih via email, jadi bisa reach secara personal ke masing-masing donatur. Oke, nah ini selanjutnya evaluasi tentang pentingnya kebutuhan pengembangan pengurus. Jadi di periode 1 kemarin kita ada 16 orang pengurus dan kita ya sebagai kita yang ber-16 ini di pengurus BBS ini, kita masih ada juga kegiatan lain, kita masih ada yang bekerja, masih ada yang kuliah. Jadi fokusnya ini sangat terbagi-bagi, dan di momen-momen inilah kami sebenarnya fokus ke pekerjaan atau fokus ke kuliah kami. Jadi semangat semangat volunteerisme ini perlu ditingkatkan lagi, dan perlu cara untuk meningkatkannya ini ada beberapa hal yang masuk sebagai evaluasi kami. Yang pertama ini tentang kesadaran tentang dampak yang telah diciptakan. Jadi perlu disering-seringkan lagi, dibuat lagi diskusi-diskusi yang membahas atau yang mengetahui hasil atau dampak dari kegiatan yang dijalankan. Jadi dengan mengetahui kalau kegiatan ini benar-benar berdampak, benar-benar memberi manfaat, mungkin ini akan menambah semangat para pengurus yang sekarang. Kemudian untuk meningkatkan ini juga, meningkatkan kesadaran pengurus ini, perlu juga membuat sebuah harmoni dan juga persahabatan sebagai pengurus. Jadi ya kita hal-hal seperti update tentang kegiatan, update kesibukan, kemudian mungkin ngobrol-ngobrol di grup pengurus dengan jokes-jokes tertentu atau stiker-stiker lucu, video lucu, itu bisa lebih mencairkan lagi suasana di antara pengurus. Kemudian apresiasi ke sesama pengurus itu cukup penting juga. Jadi ya kita bisa mengapresiasi dengan kata-kata seperti terima kasih, mantap, oke, nice, bagus. Tapi mungkin akan lebih baik juga kalau kita mengapresiasi kemudian memberi saran untuk memberi apresiasi yang yang lebih real gitu. Ini kalau contohnya, terima kasih sudah dibantu pembuatan dokumennya jadi lebih dimengerti dan desainnya sangat bagus, keren pokoknya. Jadi kalau bisa tidak hanya sekedar mantap, bagus, oke, seperti itu. Jadi ada lebih penjelasannya. Kemudian ini juga perlu adanya upgrading pengurus. Upgrading ini seperti adanya
pembinaan ataupun workshop bagi pengurus BBS agar lebih bagus lagi dalam manajemen proyek di BBS ini, dan juga bisa menyediakan materi-materi pembelajaran via course online seperti Udemy. Jadi teman-teman pengurus tetap bisa meningkatkan skill mereka dan juga bisa sambil belajar. Kemudian ini tentang bantuan finansial terhadap usaha-usaha pengurus. Jadi untuk sekarang ini ada juga pengurus yang perlu mengupload video, mengupload dokumen ataupun kegiatan lainnya menggunakan kuota yang cukup banyak. Jadi untuk hal-hal ini rasanya mungkin bisa dibantu usahanya dengan bisa memberikan kuota bagi pengurus. Jadi kuota internet yang terpakai banyak untuk kegiatan BBS dapat tergantikan seperti itu. Dan juga mungkin acara-acara kecilan seperti halal bihalal atau kirim makanan dan minuman. Semoga ini dapat membantu pengurus untuk keberjalanan BBS di periode di jangka panjang nantinya. Nah, ini terakhir evaluasinya tentang menyatukan visi untuk rencana besar organisasi. Jadi BBS ini kan sekarang masih belum tahu kedepannya akan seperti apa. Nah, ini perlu juga diskusi lebih lanjut tentang visi atau di ujung jalannya BBS ini ingin seperti apa. Kita kan kemarin ada kepikiran untuk membuka untuk kalangan yang lebih luas lagi, maksudnya ini untuk masyarakat umum, kemudian ingin memberi bantuan selain UKT, dan kita juga ingin menjadi sebuah yayasan. Nah, ini visi-visi yang besar ini kita perlu diskusi lanjut. Jadi kita tahu prioritas ataupun kita tahu kita sama-sama sinkron tentang tujuan-tujuan BBS di jangka panjangnya. Ya, ini perlu diskusi dan pembahasan yang lebih lanjut lagi untuk menyatukan visi dan juga rencana besar beasiswa belajar sempurna. Oke, ini sudah masuk tentang laporan keuangan. Mungkin ini langsung akan dibawakan oleh Bendahara BBS, Septiana. Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selama satu periode kemarin, selama 6 bulan, total pemasukan kita itu 33.212.000. Nah, ini itu kalau misalkan pure dari donasi PAE, sebenarnya 33.110.000. Nah, tapi kemarin ada dana hibah untuk biaya administrasi sebesar 12.000. Berarti nambah dong, jadi 33.112. Nah, tapi kemarin itu pada bulan Oktober ada yang transfer kelebihan nih. Nah, jadi kita balik kan. Sekarang kita balik, berarti makanya muncul di tabelnya itu jadi total pemasukan 33.212 gitu. Nah, terus kalau untuk pengeluaran kemarin itu kita ada pengeluaran untuk biaya website, terus paid promote Instagram, sama yang ngebalik kelebihan bayar itu. Nah, berhubung kita pakai Flip, jadi ada kode unik transfer. Kemarin di total kode unik transfernya sebesar Rp209. Nah, kemarin itu juga karena kita pindah ke BSI, jadinya ada administration fee buat kartu ATM Rp1.000 per bulan. Startnya dari Agustus, karena baru migrasinya di bulan Agustus kan. Soalnya dari Agustus jadi 5.000 tuh gitu. Nah, tapi yang administration fee ini kan sebenarnya diambil dari dana hibah tadi loh yang kata aku 12.000 gitu. Nah, terus belum ada lagi sih, maksudnya belum ada pengeluaran lagi sih. Kemungkinan untuk periode 2 itu paling ada pengeluaran untuk mentoring, kan bakal dikasih project tuh buat anak-anak. Nah, itu juga bakal diambil dari dana yang kita kumpulin selama 6 bulan kemarin kayak gitu. Nah, terus kalau untuk link itu cek biasa kan, bisa kalian cek di
bit.ly cash flow report BBS 1. Terus kalau mau lihat bukti-bukti pengeluaran juga kita transparansi di link bit.ly/pengeluaran BBS 1 kayak gitu. Udah sih. Oke. Thank you, Sepe. Lanjut, nah ini tadi tentang laporan keuangan. Terus ya ini terakhir daftar nama beasiswa BBS periode 1. Jadi ada 3 orang dari angkatan 8 itu nama beasiswanya Dian Saputra. Dia kuliah di Universitas Indonesia dan mengambil jurusan Sastra Indonesia. Kemudian dari angkatan 9 ada Nadila Oktarini. Saat ini kuliah di Universitas Sriwijaya, kemudian jurusannya agribisnis. Terus dari angkatan 10, Marsanda Alfa Maria, berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Teknik Elektro. Oke. Ya, jadi selesai laporan akhirnya. Sekali lagi terima kasih untuk para donatur atas semua kontribusi, kemudian partisipasinya. Alhamdulillah akhirnya BBS di periode 1 dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.